Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh kembali bersyukur kepada Tuhan oleh karena lindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih dalam keadaan sehat, kita bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kita, begitu juga di tengah-tengah keluarga kita. Saat ini kita akan memulai ibadah pertanggangan keluarga kita. Marilah kita serahkan hati pikiran kita berdoa. Amin. Dalam hidup kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi berserah kepada Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, penuh cinta kasih, jujur, dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nats epistel buat kita saat ini yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17.
Marilah kita membacanya bersamaan. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanammu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian nats epistel buat kita saat ini. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Saat ini seluruh kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Kita bernyanyi, padamu Tuhan dan Allah. Padamu
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai memelihara kehidupan kita. Kita kembali dipertemukan pada sore hari ini ataupun malam hari ini dalam pertanggihan keluarga kita masing-masing. Marilah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, kabar baik untuk kita semua, membekali hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari kitab Markus pasal 12, dimulai dari ayat 41 sampai dengan ayat 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Apa kita dan siapa kita. Melalui firman ini diingatkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita miliki yang ada dalam diri kita sesungguhnya adalah milik Tuhan. Maka setiap orang diperingatkan melalui firman ini. Ibadah itu adalah pengakuan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Ketika seseorang dalam hidupnya selalu mengaku bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, hidupnya adalah milik Tuhan, itulah ibadah yang sejati ketika dia mempersembahkan itu lagi kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam suratnya ke jemaat Rom pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati, dan itulah ibadah yang sejati. Ketika Yesus ada dalam bait suci, banyak orang yang datang ke bait suci itu. Di situ ada sebuah peti untuk persembahan yang diperuntukkan sebagai amal. Yesus memperhatikan orang-orang yang memberikan, yang memasukkan ke dalam peti itu. Dan dia melihat setiap orang yang datang. Bahkan Yesus dapat memperhatikan setiap motivasi hati orang yang datang untuk beribadah, mempersembahkan persembahan. Dia mengatakan ada perbedaan persembahan. Persembahan yang didasarkan motivasi, persembahan yang didasarkan dorongan hati. Yesus memperbandingkan persembahan orang kaya dan persembahan seorang janda miskin. Dia mengatakan bahwa persembahan seorang janda miskin itulah yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Dikatakan mereka ini memberikan dari kelimpahannya, mereka ini memberikan dari kelebihannya, tetapi seorang janda ini memberikan dari kekurangannya, dari seluruh nafkah hidupnya. Sesungguhnya Yesus mengatakan
mengatakan bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan orang yang beribadah. Sesungguhnya orang yang beribadah itu adalah orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bukan persoalan duit, bukan persoalan uang yang mau ditegur Yesus di sini, tapi ada pemahaman yang salah tentang ibadah. Seolah-olah ibadah itu adalah pemberian melalui persembahan yang kita berikan. Bukan. Maka kalau kita kembali mengingat, mendengarkan, bahkan menyanyikan nyanyian persembahan kita di gereja, Tuhan karuniamu, seluruh jiwaku, Tuhanlah yang memberikan itu, maka aku berikan lagi kepadamu. Yesus mengatakan seluruh hidupnya lah dipersembahkan kepada Tuhan, seluruh nafkahnya lah dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena si janda ini, seorang janda ini melihat hidupnya ada bukan karena uangnya, hidupnya ada bukan karena kemampuannya, hidupnya ada bukan karena ada yang dia miliki, tapi hidupnya sesungguhnya bergantung kepada pengasihan Tuhan saja. Maka seorang janda itu mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada bertanya bagaimana persembahan yang benar, apakah kualitasnya, apakah kuantitasnya, apakah besar kecilnya, Alkitab memberi jawaban kepada kita. Persembahan yang benar itu, kalau kita baca nanti Mazmur 50, kita baca itu nanti ayat 1 sampai ayat 12 sampai 14. Tuhan menegur bangsa Israel yang mempersembahkan begitu banyak persembahan. Ketika mereka merasa bangga mempersembahkan lembunya, mempersembahkan kambingnya, mempersembahkan ternak-ternaknya, Tuhan menegur mereka. Aku tidak butuh itu, karena akulah pemiliknya. Bukan karena itu kamu ditegur, bukan karena persembahanmu. Tapi mereka lupa siapa dirinya. Siapa dirinya di hadapan Tuhan yang harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan melalui perbuatan dan tindakan. Nah itu, jadi kalau ada yang bertanya seperti apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan, ada lagi pertanyaan yang lucu. Bolehkah hasil yang kita curi kita persembahkan kepada Tuhan? Bolehkah hasil korupsi kita persembahkan di gereja? Jawabannya, apa yang kamu percayai bahwa itu diberikan Tuhan, itulah persembahan. Menjadi pertanyaan, kalau kita mencuri, apakah itu pemberian Tuhan? Tentu kita menjawab tidak. Jangan persembahkan. Maka itu yang ditegur Tuhan. Persembahkanlah apa yang kamu percayai, kamu yakini bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Nafas kita ini adalah pemberian Tuhan, maka persembahkanlah itu untuk Tuhan. Itu ibadah. Suara kita ini adalah dari Tuhan, maka kita persembahkan itu kepada Tuhan. Jangan tahan, jangan ragu. Ketika kita meyakini itu dari Tuhan, tenaga kita ini adalah persembahan, pemberian dari Tuhan, maka kita memberikan itu kepada Tuhan. Ilmu pengetahuan ini, kalau kita yakini itu bersumber dari Tuhan, maka persembahkanlah itu kepada Tuhan. Jangan sisa-sisanya, jangan kelebihannya. Tapi ketika kita, kalau dikatakan tadi dari kekurangannya, pernyataan kekurangannya itu mengartikan si janda itu melihat dirinya tidak ada apa-apanya kalau tidak Tuhan yang memberkati. Maka dia dikatakan dari kekurangan. Si janda itu melihat dirinya tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak memberikan itu kepadanya, maka dia juga memberikan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita mengakui kalau kita hidup satu minggu ini, bertemu lagi kembali satu minggu ini, apakah kita mengakui bahwa itu adalah pemberian Tuhan? Kalau
Kalau kita mengakui kita masih bernafas sampai saat ini, apakah itu pemberian Tuhan? Apakah kita mengakui kalau kita masih bekerja, bertenaga sampai detik ini, apakah itu pemberian Tuhan atau tidak? Maka hari ini berikanlah itu lagi kepada Tuhan. Dalam pengakuan itu persembahkanlah itu kembali kepada Tuhan. Itulah ibadah dan persembahan yang Dia maksudkan. Begitu baiknya Tuhan itu sama kita. Begitu baiknya Dia sama kita, memberikan segalanya kepada kita. Karenanya berikanlah dengan tulus, berikanlah dengan hati yang ikhlas, sebagai persembahan yang murni yang diinginkan Tuhan. Jangan pernah sombong, jangan pernah tinggi hati ketika kita memberikan persembahan apapun kepada Tuhan, karena itu semua adalah milik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memberi kita hikmat melihat diri kita untuk senantiasa mempersembahkan segalanya untuk Tuhan. Sebelum kita mengakhiri khotbah ini, kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Serahkan tubuhku, waktuku, karena itu adalah miliknya. 30 menit ibadah pertanyaan kita, marilah itu semuanya kita persembahkan hanya untuk Tuhan, sebagai ibadah yang murni, ibadah yang berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu hari ini Tuhan ingatkan bahwa kami adalah ciptaan, bahwa kami adalah milik, bahkan yang ada dalam hidup kami adalah milik. Anak-anak kami, keluarga kami, harta kami, apapun yang ada dalam kehidupan kami, sesungguhnya itu adalah milik. Tuhan menegur kami ketika kami lupa bahwa Tuhanlah pemilik kami sesungguhnya. Ampuni kami Tuhan, jika kami lupa bahwa ketika kami memiliki sesuatu, kami sombong, tinggi hati, padahal Tuhanlah pemilik sesuatu. Melalui persembahan seorang janda miskin, Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami, sesungguhnya kami miskin kalau tidak Tuhan menyempurnakan hidup kami. Sesungguhnya kami penuh kekurangan jikalau Tuhan tidak memberikan kami kekayaan yang berkelimpahan. Dan itu sudah kami terima dari pengorbanan diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang dahulu Dia kaya tapi mau menjadi miskin supaya kami kaya berkelimpahan di dalam anugerah keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, pertanyaan keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Terimalah persembahan hidup kami melalui ibadah kami saat ini, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Pada hari ini juga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami. Kiranya Tuhan memelihara kami,
yang selalu rindu akan pengajaran Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam nikmat yang dari Tuhan, jadi anak-anak yang berguna bagi bangsa ini, bagi negara ini, terus juga bagi keluarga kami. Pada pertanyaan ini juga kami mengingat saudara-saudara kami yang menderita sakit, dimanapun mereka berada, yang dirawat di rumah, bahkan yang dirawat juga di rumah sakit. Ya Tuhan, sesungguhnya pemilik hidup kami adalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, memberi semangat hidup, iman yang kuat, supaya mereka tetap kuat sekalipun harus menderita sakit penyakit, tapi tetap berserah, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit hingga hari ini. Kami juga berdoa mengingat saudara kami, ketika ada saudara kami yang mempunyai masalah-masalah kehidupan, problema kehidupan di tengah keluarganya, kiranya melalui Roh Kudus membimbing mereka, memberi hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh mencari jalan keluar yang sesuai dengan firman, sehingga setiap keluarga boleh berdamai sejahtera menjalani kehidupannya. Kami berdoa juga kepada negara kami, kiranya Tuhan memberikan Roh-Mu juga, roh hikmat, kekuatan kepada pemimpin pemerintah negara ini, supaya setiap warga boleh merasakan damai sejahtera, boleh merasakan keadilan, boleh merasakan kedamaian melalui pelayanan mereka. Kami juga berdoa secara khusus pemerintah kami di Tungkal ini, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Kiranya Tuhan melindungi mereka, memberikan kekuatan kepada mereka untuk senantiasa melayani dan takut akan Tuhan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa, kesalahan, kejahatan kami di hadapan-Mu, dan juga dosa-dosa kami terhadap saudara kami, supaya kami layak Kau sebut sebagai anak-anak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberi kita hikmat kekuatan melakukan firman-Nya. Bahkan Tuhan juga kiranya mendengarkan doa-doa dan harapan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita menyerahkan hidup kita, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kita setiap saat kita bernyanyi. Ya
Marilah kita berdoa, menyerahkan hidup kita, persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Beristirahat, kiranya Tuhan melindungi kita. Horas.